Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Oke, mat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijamarko. Oke para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen mengajak para sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La taqumu sa'atu hatta yataqarrabal zamanu fatakunal sanatu kasahr wa yakunas sahru ka jum'ah wa takunal jum'atu ka yaum wa yakunal jaumu ka sa'ah wa takunas sa'atu kahtirokil sa'afah, yang artinya sebagai berikut: nggak datang kemudian akhir zaman itu gitu kan, akhir dari dunia ini, kecuali kemudian waktu itu berjalan dengan sangat cepat, sehingga kemudian 1 tahun itu berasa 1 bulan, dan kemudian 1 bulan itu berasa 1 minggu, dan kemudian 1 minggu itu berasa seperti 1 hari, dan 1 hari berasa seperti 1 jam, 1 jam berasa seperti terbakarnya pelepah kurma. Ini memang mungkin saat ini sebagian dari kita mungkin sudah merasakan ya cepatnya berjalannya waktu ini, yang memang kemudian disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1450 tahun yang silam. Nah, saat ini kita sudah bisa merasakan, untuk saya pribadi ya, saya merasakan kemarin 2023 itu Lebaran ya, perasaan baru apa ya, kayaknya baru berapa bulan gitu kan, kok cepat sekali. Saat ini udah 2024, bulan Maret ini udah kita masuk bulan Ramadan lagi, dan April kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Yang jelas apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ini memang tampaknya memang saat ini sebagian dari kita mungkin sudah mulai merasakan. Buat orang-orang yang kemudian memang apa, rajin, kemudian orang-orang yang kemudian memang kemudian mempelajari apa firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Ini memang tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala tentang akhir zaman ini sudah banyak bermunculan ya. Di hadisnya yang lain pun disebutkan gitu kan, yaitu masih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La taqumu sa'atu hatta tatharul fitan wa ya'surul kadzib wa yataqarrabal asbab. Jadi difirmankan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya datang akhir zaman itu kemudian nggak akan datang sampai kemudian kalian akan timbul munculnya berbagai macam fitnah untuk manusia, kemudian menyebarnya ya, kemudian kan keluarnya berbagai macam kebohongan gitu kan, banyaknya kebohongan yang muncul kan di masyarakat, dan kemudian wayata korobal asbab, dan kemudian pasar itu berasa sangat dekat kan. Nah mungkin saat ini mungkin sebagian dari kita udah merasakan ya, dimana kemudian di media sosial itu berbagai macam fitnah, kebohongan yang memang kemudian banyak yang kemudian juga dibungkus oleh hal-hal yang bersifat religius ataupun keagamaan, yang membuat kita bingung nih, mana yang ahli agama beneran, mana yang ahli palsu, mana yang cuman kemudian melakukan kebohongan. Tampak kemarin kan belum lama ini ada video yang viral, video aliran sesat, yang mana kemudian di situ oknum-oknum yang di dalam pembuatan video tersebut yang bertukar istri katanya sah, bahkan kemudian
dikatakan dijamin masuk surga, yang ternyata cuman settingan, bohong-bohongan gitu kan. Ini di media sosial menyebar dengan cepat ya, makanya ini dibilang hatta tatharol fitan, ini fitnah ya, kemudian menyebar gitu kan. Banyak surul kazib, dan kemudian banyak sekali kebohongan. Sampai kita juga bingung pastinya sekarang kan, karena memang saat ini media sosial digital itu memang sudah merupakan bagian dari kehidupan kita gitu kan. Banyak segi positifnya juga, memang kemudian segi negatifnya juga ada gitu kan. Yang jelas kita memang butuh ketakwaan, butuh perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala di era digital ini untuk selamat memang kemudian dari perbuatan-perbuatan maksiat yang semakin mudah gitu kan. Walaupun di sisi lain juga banyak kemudian yang kita bisa dapatkan dari era digitalisasi, seperti kita mau belanja, mau beli sesuatu barang gitu kan, kita bisa membelinya secara mudah secara online gitu. Bisa kita lihat semua keberadaan benda-benda tersebut kalau yang mau kita beli. Yang mungkin kalau dulu susah, yang jual nih alat pemotong rumput adanya di Jakarta, sekarang kita tinggal beli lewat internet, lewat HP kita bayar nanti di tempat pembayarannya kayak smart itu, nanti kita juga bisa dikirim ya. Kayak saya kemarin beli peralatan kayak golok segala macam lewat media sosial, saya cuman dan saya telepon ya udah diantar sampai rumah ya. Cuman golok kelasnya gitu kan. Nanti ini memang berkaitan dengan salah satu sabdanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang saya sebutkan tadi ya, wa yataqarrabal aswaq, dan pasar itu berasa sangat dekat. Mungkin untuk orang-orang dahulu, para sahabat Nabi Muhammad SAW pada masanya pastinya agak kesulitan kemudian untuk memahami wa yataqarrabal aswaq ini, ketika pasar tuh menjadi dekat gitu kan. Sekarang mungkin kita sedikit banyak ya udah mulai merasakannya gitu kan, yaitu jual beli online gitu kan, jual beli online sehingga pasar tuh serasa dekat. Sambil tiduran di rumah, saya kemarin mau beli golok gitu kan, saya tinggal buka media sosial, ternyata ada yang jualan di situ, saya telepon dan diantarkan ke rumah. Padahal itu lokasinya jauh ya, saya tinggal kemudian di posisinya di kota A, ini yang jual di kota B, jaraknya sekitar 50 km ya. Padahal kemarin itu goloknya itu cuman harganya sekitar 60.000, dianterin ya sampai sini. Itu pun kemarin saya mau beli alat pemotong singkong sama beli pohon singkong karet untuk peneduh ya, itu jaraknya jauh ya gitu. Kalau datang ke tempatnya yang jual tuh kemarin di Wonogiri, satunya di Sragen, bisa seharian saya datang. Kemarin juga saya beli online nyampe. Kemudian saya berpikir apakah ini yang dibilangkan oleh, yang memang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar 1450 tahun yang lalu gitu kan, bahwasanya pasar itu kemudian berasa sangat dekat. Artinya teman-teman, kalau kemudian tanda-tanda ini kita sudah rasain gitu kan, artinya ketika kita memang posisi kita saat ini sudah mendekati akhir zaman, dengan banyaknya fitnah, dengan banyaknya kebohongan yang kemudian beredar gitu kan, kita sudah seyogianya kemudian untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa, memohon pertolongan, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari fitnah yang memang sekarang ini memang aksesnya sangat mudah sekali. Gimana enggak gitu kan, kalau kita bangun tidur kita buka HP kita HP Android, kemudian ada akses internetnya, di situ bisa tersaji banyak wanita-wanita kaum hawa yang kemudian menampilkan kemolekan tubuhnya, kemolekan tubuhnya dengan pakaian-pakaian yang tipis yang kemudian menarik hasrat kaum Adamnya. Yang ini mungkin terjadinya di luar negara kita, di luar wilayah negara kita, di negara-negara lain yang memang memiliki kultur, memiliki kemudian budaya yang berbeda dengan kita. Tapi dengan sekarang dengan adanya internet, kita bisa mengakses keberadaan mereka gitu kan. Selama hal tersebut, video tersebut, konten tersebut diperbolehkan oleh yang menaungi, yaitu platform media sosial yang menaungi video-video tersebut. Nah ini kan sesuatu yang kemudian memang berbahaya untuk keimanan kita, berbahaya ya, karena memang ketika kemudian kita mengkonsumsi sesuatu yang sebetulnya dilarang untuk kita, haram untuk kita gitu kan. Konsumsi nggak sekedar cuman makanan, ini konsumsi yang untuk kita lihat, yang masuk ke dalam alam pikiran kita, masuk ke dalam akal kita melalui mata kita kan, melalui pendengaran kita. Ini akan menimbulkan penyakit di dalam hati kita.
Dan kalau itu terus menerus gitu kan, hati kita akan mengeras. Dan tandanya apa ketika hati kita mengeras? Yaitu kemudian kita akan merasa berat kemudian untuk beribadah. Itulah yang kemudian disebut penyakit hati ya. Kita akan mengalami fase-fase mengalami penyakit hati ya. Ini fase-fase berat melakukan ibadah. Karena itu berdampak ya gitu kan. Mungkin kita ke rumah kita dekat musola atau masjid, tapi kita mendengarkan azan malas gitu untuk datang ke masjid. Malas untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu. Itu yang kecil-kecil. Itulah pertanda kemudian penyakit hati, yang mana timbul daripada kemudian akal pikiran kita mengkonsumsi hal-hal yang kemudian memang dilarang dalam aturan agama kita. Oleh karena itu teman-teman, saya selalu berusaha ketika badan saya sehat, ketika saya memiliki waktu luang, saya berusaha untuk kemudian menggunakan media sosial itu untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengadakan ceramah singkat seperti inilah. Semoga juga ada yang teman-teman yang sudi mendengarkannya. Karena memang di Al-Quranul Karim sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada daripada kalian orang-orang yang kemudian berusaha untuk menyerukan orang-orang untuk berbuat kebajikan dan memerintahkan untuk melakukan hal yang ma'ruf dan kemudian mencegah melakukan perbuatan yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ini merupakan dasar, merupakan landasan bagi kita melakukan ceramah, dakwah singkat gitu kan, ataupun kajian Islam singkat gitu kan. Dari ini memang perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pelakunya pun akan dilabeli oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang beruntung. Yang kita ini kan hidup kita cuman pendek ya teman-teman. Usia kita antara 60 sampai 70 tahun, artinya kita saat ini ketika tahu usia kita berapa, kita udah bisa mengukur waktu yang tersisa untuk kita. Dan untuk saya sendiri, saya berusaha menggunakan waktu luang saya, menggunakan kondisi tubuh saya ketika sehat untuk selalu melakukan siar-siar agama Islam sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan ya kemampuan saya sendiri yang minimal, tapi kita udah berusaha. Dan insya Allah teman-teman, saya akan selalu mendoakan teman-teman yang nonton video ini, begitupun juga saya, untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada dasarnya segala sesuatu itu adalah fana ya, baik itu harta kekayaan, anak, keturunan, istri, kemudian pangkat dan jabatan, itu fana, akan sirna pada waktunya nanti. Dan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amal kebajikan yang kita perbuat. Dan itulah bekal kita untuk kehidupan kita yang selanjutnya, kehidupan akhirat yang dikatakanlah kekal adanya gitu kan. Maka sangat naif sekali kalau kemudian kita mempertaruhkan hidup kita yang pendek ini untuk sesuatu yang kekal gitu kan. Sampai di mana kita nggak tahu akhirnya nanti kan, sampai Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuatu yang lain gitu kan. Akhir kata teman-teman, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.